Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak maju dalam Pilkada Jawa Timur. Informasi tersebut akan kami rangkum dengan sejumlah informasi terbaru dari dunia politik menjelang Pilkada. Bersama saya Widi Welentonia, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. PDI Perjuangan mengaku sudah mengerucutkan nama-nama bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Di antaranya Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayat, dan Andika Perkasa. PDIP akan mengumumkannya sekitar akhir Juli atau awal Agustus mengenai nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga saat ini belum menentukan tokoh yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Padahal sejumlah nama sudah mulai mencuat untuk dicalonkan. PDIP mengaku akan mengutamakan kader internalnya untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Meski belum mengumumkan nama calon yang akan diusung, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim mengaku sudah ada beberapa nama yang akan diusung, di antaranya Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayat, dan Andika Perkasa. Nama-nama tersebut dianggap memenuhi kriteria dan memiliki rekam jejak yang baik serta berpengalaman dalam memimpin. PDIP akan mengumumkannya sekitar akhir Juli atau awal Agustus yang akan datang. Atau awal Agustus, kami dari PDI Perjuangan akan memutuskan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Memang sampai hari ini seperti sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Eriko Sutarduga, nama-nama yang sudah mengerucut di internal kami untuk kami usung, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, tentunya tergantung dengan pembicaraan dengan partai politik yang akan bekerja sama dengan kita nanti. Adalah nama Pak Ahok, nama Pak Jarod tentu, Bu Risma, dan Pak Andika. Meski sudah ada nama-nama dari internal partai, PDI Perjuangan mengaku masih terbuka lebar dan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Anies Baswedan yang sudah diusung oleh PKS. Tinggal menunggu keputusan dari DPP PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dukungan partai politik kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur kembali bertambah. Hari ini Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan petahana Khofifah Emil. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta. Keputusan ini diambil setelah melihat kiprah Khofifah dan Emil selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah. Ya, elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti, dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024 kepada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan pada Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar untuk menuju kemenangan di Pilkada serentak 2024. Khofifah mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan PKS dan menyatakan siap untuk menjalankan mandat dan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada mendatang. Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPW PKS Jawa Timur yang sudah merekomendasikan kepada DPP PKS sehingga
kami hari ini mendapatkan SK untuk maju kembali sebagai Bacagub dan Bacawagub Jawa Timur, insya Allah pada Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi PKS ini kian memperkuat dukungan partai politik terhadap Khofifah Emil. Sebelumnya pasangan petahana ini sudah mendapat dukungan dari 7 partai politik, yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, P3, dan Perindo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bakal calon Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie dan sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem bersilaturahmi ke kantor DPP PKS. Kedatangan itu untuk membahas peluang koalisi antara PKS dan Partai Nasdem di Pilgub Jawa Barat. Bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Habibie mendatangi kantor DPP PKS Kamis pagi. Ilham datang sambil didampingi Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim untuk bertemu Presiden PKS Ahmad Sayhu. Mereka kemudian melakukan pertemuan sekitar 30 menit dan membahas jumlah potensi kesepakatan politik termasuk potensi untuk berkoalisi antara PKS dan Nasdem di Pilgub Jawa Barat. Presiden PKS Ahmad Sayhu menyambut baik kunjungan dari pengurus DPP Partai Nasdem bersama Ilham Habibie. Ia menghormati upaya Partai Nasdem yang berusaha mencari sosok-sosok pemimpin negeri. Namun untuk dukungan kepada Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat, Sayhu berharap ada titik temu antara kedua partai. Ya, antara PKS dengan Nasdem dalam khususnya di 2 provinsi ini. Walaupun di beberapa provinsi juga kita sudah menjalin kerjasama yang sinergis di pilkada beberapa provinsi yang lain. Tetapi Jawa Barat sekali lagi tentu ini akan sangat terkait relasinya dengan DKI. Ya, oleh karena itu juga memutuskan Jawa Barat ini mungkin nanti akan terkait juga dengan memutuskan hal-hal yang di DKI. Oleh karena itu sekali lagi ini kita akan dalami lebih lanjut dalam pembahasan ke depan. Ya. Usai pertemuan, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim berharap PKS dan Nasdem dapat mengulang koalisi seperti Pilpres 2024. Apalagi kursi kedua partai itu di Jawa Barat tidak cukup untuk mengusung calon jika tidak berkoalisi. Menindaklanjuti pertemuan Presiden PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem 2 minggu yang lalu, tadi ditegaskan lagi kita akan segera mengerucutkan, mengkonkretkan khususnya di Jawa Barat dan DKI. Jawa Barat ini kan kita harus kompatibel. PKS dengan kursi yang begitu banyak pun tidak cukup sendiri, apalagi Nasdem. Jadi kita akan terus membangun kebersamaan ini sampai pada titik kita punya kesepakatan bersama. Sementara Ilham Habibie di hadapan para pengurus DPP PKS mengatakan dirinya berharap bisa menjadikan Jawa Barat sebagai ujung tombak Indonesia Emas 2045. Bisa kita perkuat di Provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju, semakin sejahtera, dan Jawa Barat dan itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadi ujung tombak daripada Indonesia Emas itu. Ujung tombak, jembatan, motor, apapun sebutannya, tapi itulah peranan Jawa Barat. Jadi kalau saya ditanya, Pak Ilham, apa yang penting buat Jawa Barat? Itu 3 hal, lapangan pekerjaan, pendidikan terkait, dan jangan lupa UMKM. Rencananya kepastian koalisi antara PKS dan Nasdem di Jawa Barat ini akan diumumkan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Margareta Novita, Firdaus, TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan rekomendasi kepada sejumlah calon kepala daerah untuk Provinsi Banten.
Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung sejumlah nama untuk maju di Pilkada Serentak 2024 untuk Provinsi Banten. Hal ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Basecamp DPP PSI di Jakarta Pusat. Terdapat sejumlah nama yang resmi diusung PSI sebagai Jakada. Andra Soni Dimyati Nata Kusuma diusung untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Ahmad Riza Patria Marcel Widianto resmi diusung sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Selain itu, Sanuji Pentamarta, politikus PKS sekaligus wakil wali kota Cilegon, berpasangan dengan Dita Fajar Bahaki sebagai calon bupati dan wakil bupati Lebak. Di hari ini memberikan rekomendasi khususnya untuk Provinsi Banten yang dimana gubernur dan calon wakil gubernurnya adalah Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Dan yang di kota Tangerang Selatan Pak Ahmad Riza dan Mas Marcel, dan yang terakhir di Lebak ada Pak Sanuji dengan Mas Fajar. Mas Fajar ini kader asli PSI yang kebetulan digandeng oleh PKS yang pernah saya sebutkan waktu saya bertandang ke DPP PKS yang ada di Pasar Minggu. Presiden Joko Widodo mulai memberi sinyal restu kepada putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Nama Kaesang Pangarep kian santer masuk dalam bursa pilkada setelah beberapa hasil survei menunjukkan elektabilitas Ketua Umum PSI itu selalu berada di urutan atas. Sejak nama putra bungsunya Kaesang Pangarep dirumorkan maju dalam kontestasi Pilkada Serentak tahun ini, Presiden Joko Widodo kerap mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda ketika ditanya awak media. 8 Mei 2024 saat meninjau harga pangan di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan partai. Tanyakan ke partai, ke PSI. Tanyakan ke PSI, itu urusan partai. Apanya? Itu keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada banyak banget, tanyakan ke saya, gimana sih kamu? 3 Juli 2024, Presiden Jokowi menepis pernyataan Sekjen PKS yang menyebut dirinya telah menyodorkan nama Kaesang ke berbagai partai untuk diusung dalam Pilgub Jakarta. Jokowi pun menegaskan kontestasi pilkada merupakan kewenangan dan urusan partai politik sehingga tidak ada hubungan dengan posisinya sebagai presiden. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Saat kembali dikonfirmasi mengenai peluang Kaesang maju di Pilkada pada 8 Juli 2024 lalu, Presiden menyatakan bahwa tugas orang tua hanya mendoakan. Jawaban serupa pernah dilontarkan Presiden ketika putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dikabarkan maju menjadi calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kaesang maju di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Terbaru, 16 Juli 2024, Presiden justru tampak lebih melunak, seakan-akan sudah memberikan restu kepada Kaesang jika maju di Pilkada 2024. Jokowi bahkan menjawab jika Kaesang memilih maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah sama bagusnya.
Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep belakangan ini memang rajin melakukan belusukan dan safari politik ke sejumlah partai politik. Namanya kian santer masuk dalam bursa pilkada setelah beberapa hasil survei menunjukkan elektabilitas Kaisang selalu berada di urutan atas. Apakah ini pertanda restu sang ayah sudah didapatkan Kaisang sehingga memuluskan langkah politiknya berlaga di pilkada? Tim TV One mengabarkan. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak maju dalam Pilkada Jawa Timur. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Nadila Saleh. Nadila, silakan. Iya, Windy Wellington dan juga pemirsa, memang ada hal yang menarik di markas DPP PKS pada hari ini, yakni Presiden PKS Ahmad Syahiku ini memberikan surat keputusan dukungan partainya kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Jawa Timur, yaitu Khofifah dan juga Emil Dardak. Ini menjadi menarik, Windy dan juga pemirsa, karena kita ketahui bersama bahwa sikap politik dari PKS di Pilkada 2024 ini berbeda sekali dengan sikap politik PKS di Pilkada 2018 yang lalu. Yang mana di Pilkada 2018 yang lalu PKS ini berada di poros yang berbeda saat Pilkada 2024 yang berlangsung di Jawa Timur. Kita ketahui bersama di Pilkada 2018 yang lalu ini PKS bergabung bersama dengan PDI Perjuangan, kemudian bergabung juga dengan PKB dan juga Partai Gerindra untuk mendukung kompetitor dari Khofifah dan juga Emil Dardak, yaitu Gus Ipul atau Syaifullah Yusuf dan juga Putih Guntur Soekarno. Dapat kami informasikan, Windy dan juga pemirsa, tadi disebutkan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku mengenai apa sebenarnya alasan dari dukungan Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan dukungan kepada Emil Dardak dan juga Khofifah. Ini disebutkan bahwa mereka menilai bahwa bagaimana kinerja ataupun kerjasama antara Emil Dardak dan juga Ibu Khofifah selama masa pemerintahan di Jawa Timur ini berjalan, visi misinya berjalan selaras dengan sangat baik. Kemudian sinergitas dari kedua pasangan ini dinilai selaras dengan sikap politik dari PKS di tahun 2024 ini. Hal ini ya yang menjadi alasan sehingga PKS kemudian mendukung Khofifah dan juga Emil Dardak. Dapat kami informasikan, Windy Wellington dan juga pemirsa, bahwa jika saat ini PKS telah mendukung Khofifah dan juga Emil Dardak, artinya ini ada sejumlah partai politik besar yang telah mendukung Emil Dardak dan juga Khofifah, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Perindo dan PKS. Artinya ini Khofifah dan juga Emil Dardak mendapatkan dukungan yang begitu besar dalam Pilkada 2024 di Jawa Timur. Dan kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa untuk daerah-daerah besar di Indonesia ini PKS telah mendukung dua wilayah, telah memberikan dukungannya di dua wilayah, yaitu DKI Jakarta dan juga di Jawa Timur. Ada dua daerah yang disoroti yang belum diberikan dukungannya, yaitu di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Kita akan nantikan bersama siapakah yang akan didukung oleh PKS di dua daerah tersebut. Sementara itu, Windy. Terima kasih Nadila Saleh melaporkan langsung dari kantor DPP PKS Jakarta. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari dunia politik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Partai Golkar hari ini mengumumkan sejumlah nama bakal calon yang akan diusung di Pilkada serentak November mendatang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Yohanes Leonardo. Ardo, silakan. Ya, selamat sore Windy Wellington dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa tadi baru saja berlangsung keterangan pers dan juga konferensi pers yang diberikan oleh DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, di mana memang untuk informasi yang tadi disampaikan ada diberikan 10 provinsi yang sudah menerima surat penugasan untuk kemudian ditetapkan
bakal pasangan calon, baik itu kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah di 10 provinsi di Indonesia. Di antaranya tadi ada Jawa Timur dan juga tadi ada provinsi lain di antaranya. Untuk provinsi Jawa Timur ada nama Khofifah Indar Parawangsa dan juga Emil Dardak, kemudian juga di Sumatera Utara ada nama Bobi Nasution dan juga Surya dari Partai Golkar. Sementara itu untuk 21 kabupaten kota lainnya juga sudah menerima surat instruksi. Ini masih memerlukan adanya konsolidasi di daerah masing-masing untuk kemudian menggodok dan mematangkan kemudian seperti apa rencana atau juga pendalaman konsolidasi yang dilakukan oleh 21 kabupaten dan juga kota yang ada di Indonesia di antaranya begitu. Karena memang untuk DPP Partai Golkar sendiri ini memang sudah mempersiapkan untuk di Pilkada 2024 ini menargetkan suara yang diperoleh sebesar 60%. Seperti yang mereka peroleh pada tahun 2020 kemarin, di mana pada tahun 2020 kemarin ini Partai Golkar dalam pemilu kada serentak ini berhasil mencapai lebih dari 60%. Artinya target 60% tadi disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Frederick Lodewijk bahwa untuk target 60% ini dinilai masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai bahkan dilewati begitu. Karena memang berkaca dari hasil pemilu kada pada tahun 2020 sebelumnya. Lalu kemudian juga pemirsa, publik memang sejak kemarin bertanya-tanya seperti apa kemudian dinamika politik Partai Golkar untuk Pilkada Jakarta maupun juga Jawa Barat, di mana ini melibatkan dua nama yang sudah disebutkan oleh Partai Golkar, di antaranya ada Ridwan Kamil, petahana dari Pilgub Jawa Barat ini, kemudian juga ada nama Yusuf Hamka yang belakangan mencuat karena disebutkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam Pilkada Jakarta sebagai cagup dan juga cawagup. Namun memang untuk keduanya saat ini masih memerlukan konsolidasi internal karena Jawa Barat dan juga Jakarta ini menjadi dua daerah yang juga masuk ke dalam total yang disebutkan oleh DPP Partai Golkar pada konferensi pers yang berlangsung tadi. Dan saat ini mirsa sedang berlangsung pertemuan antara Yusuf Hamka dengan DPP Partai Golkar untuk menerima surat perintah tugas. Dalam hal ini adalah cagup maupun juga cawagup, karena untuk pasangannya nanti akan dinamis dengan perkembangan dinamika politik di Jakarta. Sementara demikian, Windy Wellington ya kembali ke studio. Terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Kembali bersama kami, pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melantik 3 orang wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Wakil menteri yang dilantik Presiden masing-masing adalah Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Investasi. Ketiga orang yang dilantik adalah Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.